Jalan Kenanga No 18. Aira kini tengah duduk santai di sebuah bangunan yang sudah lama tidak ia kunjungi. Dengan dalih akan bekerja kelompok dan tugas sekolah, Aira mendapatkan izin pulang ke mansion keluarga Hendrik sebelum maghrib. Bukan tanpa tujuan Aira ke sini. Para sahabat almarhum kakaknya memintanya untuk bertemu dan Aira tahu pasti ada hal yang mengancam dirinya. Aira, lo harus hati-hati. William udah keluar dari penjara dan kayaknya sekarang lagi ngincar lo. Peringat Reno, salah satu sahabat almarhum Deva yang masih setia pada janjinya untuk menjaga Aira. Mengincar gimana, Kak? Aira tahu jika William adalah musuh kakaknya dulu yang dipenjara karena kasus narkoba dan yang membantu polisi menangkap William adalah Deva, kakak Aira. Sebenarnya yang mengirim foto nikahan pacar lo sama sahabat lo itu William. Gue aja baru tahu kemarin kalau William udah bebas sekitaran sebulan yang lalu, ujar Vian, wakil ketua geng yang dulu diketuai oleh Deva. Lebih parahnya lagi, kita udah kecolongan. William udah mulai balas dendam ke lo lewat pacar lo itu, timpal Reno. Aira mengangguk dan mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya belakangan ini. Parah banget sih, nggak punya hati tuh orang, ucap Aira yang merasakan perasaan tidak enak pada sahabat dan mantan pacarnya yang ikut menjadi korban. Gila, dia sama Jidan harus nikah cuma gara-gara William. Mereka juga sekarang hidupnya sudah susah karena diusir orang tua mereka. Lanjut Aira, sungguh sekarang ia tidak bisa membenci lagi Jia. Malah ia merasa amat bersalah. Gadis polos dan imut itu harus menjalani rumah tangga di umur dan keadaan yang belum sepantasnya. Slow dulu princess, masih ada yang bisa lo lakuin biar rasa bersalah lo nggak terlalu besar, kata Vian saat melihat adik dari sahabatnya ini mulai terbawa emosi. Apa? William lagi bikin rencana lagi. Dia mau nyulik sahabat lo si Jaja itu. Berdasarkan yang kita amati nih, William bakal ngelakuin itu seminggu lagi di Jalan Kenanga nomor 18. Rumah mewah yang kosong itu loh, kata Reno. Aira tampak mengeritkan alisnya, berpikiran apa tujuan dan maksud aksi William itu. Biar apa coba? Oh, gue paham, dia mau ngambing hitamkan gue kan, ucap Aira yang tepat sasaran. Buktinya Reno dan Vian mengangguk. Nah pinter, dia mau buat alibi seolah-olah lo itu emang benci banget begitu sama dia, sampai-sampai lo ada niatan mau bunuh dia. Vian mengatakan itu sembari memakan kacang asin yang tersedia di atas meja. William juga tahu kalau Atlansa masih ada dan sekarang dipimpin sama Galen. Jidan juga bagian dari Atlansa kan? Makanya William pakai Jidan juga biar inti Atlansa hancur dan boom, bubar deh, ujar Reno. Atlansa adalah nama geng mereka yang sempat mereka bubarkan pasca meninggalnya Deva. Sebenarnya bukan dibubarkan, hanya dinonaktifkan saja untuk sementara. Hingga sekarang sudah kembali hidup dengan pemimpin yang baru, Galen. Intinya balas dendam kan? Aira mencoba mengambil kesimpulan dari cerita dua orang yang lebih tua 2 tahun darinya. Tapi gue masih belum terlalu yakin cuma itu alasan William. Gue rasa masih ada alasan lain yang belum kita tahu. Harusnya William belum bebas kan dari penjara? Tanya Aira. Aira tahu betul harusnya masih ada 8 tahun lagi William di penjara. Nah itu, kayak ada orang besar di belakang William, jawab Vian. Yang penting lo selamatin dulu deh tuh sahabat lo. Takutnya sampai mati malah lo yang ngerasa bersalah seumur hidup. Selanjutnya lagi, Aira mengangguk. Sudah ada rencana yang tersusun di kepalanya agar bisa menyelamatkan dia. Adel dan teman-temannya termasuk Aira sedang membuli salah satu adik kelas dengan dandanan cupu, rambut berkepang dua dan berkacamata tebal. Kalian tahu siapa dia? Hei cupu,
Lo kok bisa sekolah di sini? Pasti anak beasiswa ya? Olok Safa, salah satu teman Adele. Mereka marah besar karena murid cupu itu mengotori pakaian Adele dengan kuah bakso panas. Setelah Adele berganti pakaian, mereka membuli habis-habisan orang yang sebenarnya itu lebih tua dari mereka itu. Yang dibuli hanya menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Dia sekarang berperan sebagai siswa baru yang harus diam dan tidak berani melawan. "Ya kak," jawab gadis berkacamata tebal itu. "Pantesan cupu, lo nggak pantas sekolah di sini, tahu nggak?" ucap Adele dengan tangan yang sudah menarik kuat kepang rambut adik kelas itu. Sakit kak, tolong lepasin." Gadis itu berusaha memberontak dan melepaskan diri dengan cara mencoba melepaskan tangan Adele dari rambutnya. "Sial, kuat amat nih orang, kebiasaan ngejambakin orang tiap hari apa gimana?" Begitu Mbak Dea dalam hati. Pintu toilet terbuka dengan keras memperhatikan wajah Keina dan Serena yang mulai marah. Ia mendapat kabar dari salah satu siswi bahwa Adele tengah melancarkan aksinya. "Lo ngapain sih? Ada gunanya lo bully siswa lain kayak gini?" marah Keina dengan tangan yang mengempas kuat tangan Adele yang menarik rambut siswa itu. "Lo yang ngapain ikut campur terus sama urusan gua?" balas Adele juga dengan teriak. Aira sedari tadi hanya diam. Dari mulai pembulian sampai sekarang ia hanya berdiri tanpa membuka suara sama sekali. Setidaknya menjaga kalau misalnya yang dibully bukan Mbak Dea, menjaga mental si korban dengan diam. Serena langsung menarik tangan gadis berkacamata itu dan menyembunyikan di balik punggungnya. "Mau jadi pahlawan ceritanya, masih kurang tenar dengan caper ke anak-anak Atlansa," ucap Adele dengan tangan yang dilipat di depan dada dan tersenyum yang menyebalkan. "Lo kali yang caper, yang deket-deketin Galen padahal dia pacarnya Keina," Serena bersuara saat harga dirinya dipertaruhkan. Ia tidak numpang tenar dengan Atlansa karena ia sendiri sudah menjadi bagian dari Atlansa. "Kan cuma pacar, Jidan sama Aira aja bisa putus, jadi lo sama Galen juga bisa putus kan?" ucap Aira, teman Adele. Keina yang mendengar itu hanya tersenyum simpul, tidak segampang itu. Aira mendengus kesal saat namanya dibawa-bawa. Alia memang sudah lama mengincar Jidan. Jadi saat mendengar Jidan dan Aila putus, Aila orang yang paling senang di sini. Belum tahu saja jika Jidan sekarang malah sudah menikah dengan Zia. Kalau tahu bisa sampai menangis 7 hari 7 malam sepertinya. Cie yang akur sama pelakor sendiri, yang akur sama musuhnya juga. Sehingga Serena pada Aira dan Aira. Percayalah, sebenarnya Serena tidak membenci Aira, hanya sedang kecewa saja. Mau dibawa kemana?" teriak Adele saat korbannya dibawa pergi oleh Keina dan Serena. Keina terus menarik Serena pergi walaupun terus diteriaki oleh Adele dan teman-temannya. Adik kelas itu juga mereka bawa. Adele memang hanya akan membuli yang lemah saja. Saat berhadapan dengan Keina, nyali Adele tidak sebesar itu. Apalagi backingnya Keina kuat sekali, tidak berani dia melukai Keina. Aira tersenyum tipis saat rencananya berhasil. Kini tinggal bagian Mbak Dea. Jalan Kenanga nomor 18. Serena dan Keina berhenti berjalan saat adik kelas itu tiba-tiba berujar demikian. "Kita enggak nanya alamat lo," ucap Serena sembari terkekeh. Gadis itu hanya tersenyum. "Bukan alamat gue juga kali," batin Mbak Dea. "Terima kasih kak, aku permisi dulu, hati-hati." Keina dan Serena dibuat melongo, pandangan mereka menatap punggung yang semakin menjauh dari pandangannya. Sangat tidak nyambung sekali percakapan mereka. Aneh, Keina menyimpan alamat itu dalam ponselnya. Dia sudah sering mendapat kode seperti ini selama 3 tahun belakangan, dan biasanya akan berguna untuk Keina ke depannya. Mbak Dea tersenyum senang saat mengintip dan melihat Keina yang sepertinya tidak menyepelekan ucapannya. Pantas saja Aira pintar, temannya saja cerdas. "Aman," ketik Mbak Dea yang mengirim pesan kepada Aira. "Wow, ada apa nih di Jalan Kenanga nomor 18?
Jadi kita lihat di bab berikutnya. See you. Jangan lupa subscribe.